Setiap manusia pasti memiliki keinginan-keinginan. Ketika kita tidak memiliki kemampuan, misalnya uang, ketika kita tidak punya uang, maka keinginan kita itu hanya sederhana, paling hanya ingin buat makan saja. Nah, tetapi ketika kita punya uang, yang awalnya kita hanya menginginkan agar kita bisa makan saja, setelah punya uang malah keinginan itu makin bertambah. Pengen beli ini, pengen beli itu, bertambah lagi uang, tambah lagi keinginan, yang akhirnya kita itu menjadi pusing. Nah, jadi yang membuat kita ini, hidup kita ini pusing, yaitu karena banyaknya keinginan. Maka kalau kita ingin hidup tenang, ya kita harus bisa menyedikitkan keinginan-keinginan kita, atau kita harus bisa menstandarkan keinginan-keinginan kita itu dengan kemampuan-kemampuan kita. Dan kemampuan itu bukan hanya dari uang saja, dari segi fisik juga sama. Ketika kita sehat, maka keinginan-keinginan kita untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu hal itu pasti akan ya kesana kesini itu. Ingin melakukan apapun yang kita mau. Jadi keinginan-keinginan itu bisa tumbuh dikarenakan ada kemampuan, baik kemampuan dari segi fisik maupun dari segi uang atau materi. Nah, makanya para wali dan para rasul itu memahami akan hal ini, maka beliau-beliau ini berusaha untuk menyakiti dirinya. Tetapi yang dilakukan oleh orang-orang saleh ini, menyakiti dirinya itu bukan untuk menzalimi dirinya, tetapi untuk menumbuhkan kebahagiaan, kesenangan, ketentraman. Karena beliau ini sadar bahwa ketentraman dan kenyamanan itu ketika kemampuan-kemampuan itu hanya ada seala kadarnya, hanya ada asal untuk hidup. Makanya para wali, para rasul lebih suka hidupnya itu hidup miskin. Bahkan beliau-beliau ini suka berpuasa. Karena apa? Ketika kita berpuasa, badan kita itu lemas, dan keinginan untuk melakukan apa-apa itu berkurang. Bisa dibedakan ketika kita perut kenyang dan perut lapar, maka aktivitas yang kita lakukan itu tidak seaktif ketika badan kita kenyang. Tetapi ketika kita lapar, maka ya aktivitas kita itu hanya ala kadarnya. Paling sesuatu hal yang memang sedikit lebih positif dibanding ketika aktif. Kalau ketika kita aktif, apapun itu tidak memandang itu hal positif atau negatif, ya pasti kita itu mau melakukannya karena pengaruh dari kemampuan fisik kita yang aktif, yang sehat. Nah, begitu juga dalam hal kekayaan. Seseorang yang kaya, yang banyak uangnya, pasti banyak keinginan-keinginan, dan keinginan-keinginan itulah yang membuat kita itu pusing, susah. Jadi kita itu jangan terlalu menganggap bahwa orang yang punya uang itu, yang banyak uang itu, hidupnya itu senang. Ya mungkin kalau kita melihatnya dari luar, ya bisa saja beranggapan orang yang banyak duit itu senang, enak, karena dengan uang dia bisa beli apa-apa, kebutuhan ini bisa terbeli, dan apa yang dia inginkan bisa terbeli. Tetapi yang harus kita sadari bahwa ketika orang punya uang itu, maka keinginan itu kadang-kadang melebihi dari kemampuannya. Coba kita koreksi dari pengalaman hidup kita sendiri. Misalnya kita punya gaji 5 juta. Pasti kita ini punya keinginan yang macam-macam. Kalau kita hitung-hitung dari gaji yang 5 juta dengan kebutuhan-kebutuhan kita dan keinginan-keinginan kita, maka kemampuan kita itu, gaji kita itu tidak akan mencukupi untuk memenuhi keinginan-keinginan kita. Dan ini akan menjadi pusing buat diri kita. Begitu juga orang-orang yang kaya. Jangan menganggap bahwa orang kaya itu tidak memiliki kebutuhan seperti halnya yang terjadi pada diri kita. Mungkin orang yang miliarder atau orang yang
uangnya triliunan, bisa saja dia itu pengen punya kota sendiri, dia pengen punya tanah, punya kota sendiri, sehingga membangun kota itu milik dia sendiri, dan itu membuat sesuatu yang pusing bagi dirinya. Tetapi kita tidak pernah berpikir apakah orang kaya seperti itu mau memikirkan hal itu, punya keinginan seperti itu bisa saja terjadi. Karena sekali lagi, ketika kita punya kemampuan, maka keinginan-keinginan itu akan tumbuh. Maka satu-satunya cara agar hidup kita ini tenang, bahagia, nyaman, damai, ya kita harus mengikuti orang-orang soleh seperti Rasulullah dan para wali, yaitu dia berusaha untuk melumpuhkan kemampuan-kemampuan itu dengan cara hidup miskin dan sering berpuasa. Karena orang-orang semacam ini lebih mengutamakan kebahagiaan jiwanya dibanding kebahagiaan fisiknya. Karena jiwa itu sumber utama yang bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan yang hakiki. Maka beliau-beliau ini lebih mengutamakan jiwanya dibanding fisiknya.